masih bisa untuk bernafas, mampu untuk bergerak, dan mampu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu di pagi hari ini kita bisa untuk mendatangi masjid yang mulia ini, di mana insyaallah taala pada hari ini kembali kita akan membuktikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan memberikan sedikit waktu kita untuk Allah Subhanahu wa taala dengan hadir di pengajian. Alhamdulillahirabbil alamin, pada saat ini kita mampu untuk melakukannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kepada kita nikmat sehat walafiat, dijauhkan dari segala macam penyakit, virus, keburukan dan lain sebagainya, dan diberikan keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah Rabbul Alamin hingga kita menjadi insan yang bahagia dunia maupun di akhirat. Amin amin Rabbul Alamin. Kemudian setelah mengucapkan at-thana atau pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah kita lupakan salawat iring salam tercurahkan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikut sunnahnya hingga akhir zaman. Ikhwah wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada hari ini insyaallah taala kembali kita akan bahas tentang fikih muamalah ya. Jadi mana sangat begitu penting kiranya kita untuk mempelajari akan hal ini, karena memang kita itu adalah makhluk sosial yang bertransaksi dengan orang yang lain, dan juga fikih muamalah ini adalah bersinggungan dalam kehidupan kita setiap harinya. Nah, sehingga kita wajib untuk mengetahui ilmunya. Karena siapapun kita sekarang bisa berniaga, beda di zaman Umar bin Khattab. Di zaman Umar bin Khattab maka ada seleksi orang yang ingin berjualan di pasar, karena beliau radhiyallahu taala melarang seorang berjualan illa kecuali orang yang telah tafaqaha atau sudah mengetahui tentang ilmu syariat, ilmu fikih muamalah, tentang jual beli. Dan saat ini siapapun mampu untuk berjual beli ya. Dia menjadi penjual dadakan atau yang lainnya. Nah, sehingga kita pun harus mengupgrade keilmuan kita agar kita tidak ada keharaman yang kita lakukan tanpa kita kehidupan kita ini berkaitan dengan keberkahan. Ya, semakin kita berkah dalam hidup kita, semakin mudah kita untuk menjalankan amal saleh. Namun nyatanya kalau keberkahan itu kurang, semakin setiap pekan, setiap bulan ya, bagaimana hukumnya? Maka insyaallah pada hari ini kita akan menjelaskan akan hal ini, karena memang sekarang sudah marak lagi nih arisan, sudah mulai lagi setelah lebaran ya, kita pun sudah mulai lagi nih ikut arisan di sana, arisan dan lain sebagainya. Maka sehingga kita harus mengetahui ilmunya agar keberkahan tidak lari dari kehidupan kita disebabkan kita sembrono dalam ya melakukan perkara duniawi dan menabrak rambu-rambu syariat. Baik, barakallahu fikum. Ya, kita sekarang menjelaskan tentang hukum menganalisa arisan, menganalisa hukum arisan. Ini sebenarnya arisan itu boleh atau tidak ya? Maka kita katakan secara umum arisan ini para ulama kita berbeda pendapat. Ya, ada yang mengatakan hukumnya adalah terlarang. Seperti disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Beliau mengatakan tentang hukum arisan ini adalah tersebut sebagai yang terlarang dalam syariat. Tapi beliau nampak menyendiri dalam pendapat ini. Karena memang kebanyakan para ulama kita, baik ulama kontemporer, ya seperti Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, Syekh Ibnu Baz dan juga para ulama-ulama yang lainnya. Demikian pula mayoritas para ulama yang mutaqaddimun yang dahulu. Ini mereka mengatakan arisan ini hukumnya adalah secara hukum asal yang hukumnya adalah diperbolehkan. Jadi arisan ini bukan sekarang aja adanya. Arisan ini sudah lama ada. Bahkan disampaikan dalam kitab Hasyiah Al-Qalyubi wal Umairah, ini kitab ulama Syafi'iyah ya. Ya, Al-Imam Al-Qalyubi beliau mengatakan ketika kondisi beliau di kehidupan beliau, ya di mana beliau ini hidup ketika di abad 10 Hijriah atau 400 tahun ya yang telah berlalu, karena beliau meninggal tahun 1063 kalau tidak salah ya Masehi. Ini sudah lama banget. Dan beliau sampaikan di situ tentang arisan. Ya, namanya arisan bahasa Arabnya adalah Jam'iyah Al-Muwaddafin. Namanya adalah Jam'iyatu Al-Muwaddafin. Nama bahasa Arabnya arisan adalah Jam'iyah Al-Muwaddafin. Jam'iyah artinya adalah kumpul-kumpul
Ya, al-muwaddafin adalah para pekerja. Ya, entah bagaimana sejarahnya, tapi ini dalam bahasa Arab adalah al-jam'iyah al-muwaddafin namanya. Arisan itu bahasa Arab. Dan beliau sampaikan tentang transaksi yang semisal jam'iyah al-muwaddafin ini. Sehingga transaksi ini adalah transaksi yang sudah lama sekali. Sudah berlalu 4 abad yang beliau sampaikan ini sudah ada. Beliau rahimahullahu taala mengatakan dalam kitabnya Hasyiah, beliau mengatakan al-jam'iyatu, adapun ya kumpul-kumpul tadi, yaitu apa? Al-masyhura bainan nisa, al-jam'iyatul masyhuratu bainan nisa, adapun kumpul-kumpul di antara para emak-emak ya, para wanita, kata beliau. Ini beliau sampaikan di sini. Ternyata memang nggak cuma sekarang doang ibu-ibu senangnya arisan, ya. Karena arisan kita ikut semua. Arisan apa? Anak apa, teman-teman kuliahan, teman-teman SMP, SMA, apalagi SD, PAUD, belum lagi se-RT, se-RW, ya, kita ikutan semua. Nah, beliau mengatakan al-jam'iyatul masyhuratu bainan nisa, adapun kumpul-kumpul yang dikenal ya, yang dimana para wanita itu ikut-ikutan seperti itu. Bi an takhudhu imra'ah, ketika seorang wanita itu mengambil min wahidatin min jama'atin minhunna qadran muayyanan, ketika ada seorang dia itu mendapatkan uang dari sekumpulan orang yang lainnya, wanita yang lainnya, fi kulli jam'iyah aw syahr, setiap bulannya, setiap putaran setiap bulannya, wa tadfa'uhu li wahidatin ba'da wahidah, kemudian dibayar setiap bulan, dapatnya pun setiap bulan, kata beliau, ila akhiruhun, sampai mereka sudah selesai semua. Ini beliau sampaikan al-Imam Al-Qalyubi ya. Beliau sampaikan, beliau adalah ulama dalam mazhab Syafi'iyah. Beliau sampaikan adalah kumpul-kumpul yang semacam ini, yaitu para wanita ngumpulin duit setiap bulannya. Setiap bulan pula ada yang dapat dari kumpulan duit tersebut, ini kata beliau. Dan setiap bulan juga para wanita itu membayar. Nanti uangnya akan diberikan ke salah satu mereka. Kemudian dibuat giliran untuk mendapatkan uang tersebut ila akhirihinna, sampai wanita itu habis. Seluruh pesertanya sudah dapat semua. Belum mengatakan jaizah. Ini hukumnya adalah diperbolehkan. Jadi secara umum Allah Ta'ala a'la wa alam ya, menurut ya jumhur para ulama atau mayoritas para ulama kita mengatakan hukum arisan itu hukumnya adalah diperbolehkan. Ini kata beliau rahimahullah ta'ala, dan juga ini adalah pendapat jumhur para ulama, baik itu al-mutaqaddimun maupun mutaakhirun, orang-orang ulama zaman dahulu maupun zaman sekarang atau kontemporer. Dan walaupun hukumnya adalah hutang piutang memang. Jadi akad yang terjadi antara ketika arisan antara orang peserta tersebut, ini akadnya adalah murni hutang piutang. Jadi nggak ada ceritanya ketika dia dapat giliran yang pertama dikosok tuh, pas dibuka disebut namanya alhamdulillah rizki anak soleh, nggak ada tuh. Karena bukan rezeki anak soleh ini, tapi ini apa? Hutang dia, ya. Dia ada kewajiban membayar hutang itu kepada orang-orang yang lain. Makanya kan kalau di arisan itu nggak boleh seorang itu ketika dia sudah masuk, sudah dapat, dia keluar gitu kan, nggak boleh. Maksudnya keluar dari grup, dia nggak mau nerusin kan nggak boleh. Karena akadnya adalah murni hutang piutang, ya, murni hutang piutang. Jadi arisan itu akadnya adalah murni hutang piutang. Memang syariat agama kita itu tidak menganjurkan seorang muslim untuk bermudah-mudahan dalam berhutang, ya. Jangan bermudah-mudahan dalam berhutang. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sampaikan di Al-Qur'an ayat yang paling panjang ya tentang utang piutang, 282 kalau nggak salah, ayat yang paling panjang. Ya, itu ya. Yang paling panjang tersebut Allah Subhanahu wa taala sampaikan tentang utang piutang. Demikian pun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita untuk tidak banyak hutang, dan beliau pun mengajarkan kepada kita agar jangan sampai terlilit hutang. Wa na'udzu billahi an ya Allah dan aku berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari di golabatid daini wa qahri ar-rijal, agar jangan sampai terlilit hutang, demikian pula dikuasai oleh orang yang lain. Jadi memang hutang piutang itu
tidak dianjurkan dalam Islam. Artinya adalah tidak dianjurkan seorang muslim untuk mempermudah dia berhutang, memudahkan dia berhutang, tidak. Ya, namun secara hukum asal hutang piutang itu boleh atau tidak? Boleh. Yang penting kita bayar. Jangan sampai amnesia mendadak, kan? Lupa gitu ya, punya hutang apa enggak, lupa. Atau ya dia ingin lari dari hutangnya, tidak boleh. Jadi hukum hutang piutang itu diperbolehkan. Nah, sehingga di sini ada hukum, ada kita cara menyikapinya. Jadi terkadang ada perbedaan ini hukum, cara menyikapinya gimana? Contoh ini hukum. Hukum arisan adalah hukumnya tadi boleh. Namun sikapnya terserah kita mau ikut atau tidak. Ya kalau kita mau ikut, monggo silakan, yang penting dibayar. Kalau enggak ikut, saya enggak mau karena takutnya nanti banyak hutang. Ya silakan. Namun ini hanya sekedar kita menyikapi, dan tidak boleh kita mengharapkan sesuatu yang halal tanpa ada bayinah, tanpa ada kita argumentasinya, itu tidak diperkenankan. Nah, sehingga secara hukum asal arisan atau jam'iyah al-muwaddafin ini hukumnya adalah boleh atau tidak tadi? Nah, boleh atau masih ragu-ragu? Alhamdulillah boleh ya. Namun ya sikap kita ini yang berbeda, silakan. Kalau kita mau ikutan artinya adalah boleh saja. Tapi kalau kita menganggap Islam tidak menganjurkan umatnya berhutang, kita nggak mau ikut, silakan, lebih bagus. Kalau kita emang ada pedoman seperti itu, ya. Namun kita tidak boleh mengatakan, wah kalau arisan ikut itu haram, bid'ah misalnya, atau yang lain, tidak. Karena arisan secara hukum asal adalah diperbolehkan walaupun akarnya adalah hutang piutang. Baik ya, jadi nah mekanismenya bagaimana nih? Yang halal demikian pula yang haram ya. Karena memang hukum arisan secara hukum asal itu diperbolehkan. Disampaikan oleh para ulama kita adalah al-aslu fil muamalati al-ibahatu. Asal dari muamalah itu hukumnya adalah boleh-boleh aja. Yang terpenting tidak masuk faktor keharaman dalam transaksi tersebut. Nah, ini kata para ulama kita. Nah, sehingga walhasil kita harus melihat mekanisme yang terjadi pada arisan tersebut. Tadi kita katakan arisan secara hukum asal hukumnya boleh, tapi kita lihat dulu bagaimana yang berjalan dalam arisan tersebut. Apa itu ya? Kita akan jelaskan ya satu persatu mekanismenya. Yang pertama ya, arisan dengan cara dikocok. Tahu ya? Jadi diselipin kertas, masukin ke dalam sedotan ya, masukin ke toples, dikocok seperti itu. Boleh kira-kira ini? Bingung ya? Menjawab tapi salah, disalahin tak? Ya. Barakallahu fiik. Ya. Sebenarnya dalam Islam, hukum undian itu boleh nggak sih? Mengundi itu boleh nggak sih? Ayo, boleh nggak nih? Allah mengatakan, Allah mengatakan tentang yang haram-haram. Wa antas taqsimu bil azlam, yaitu engkau mengundi dengan menggunakan anak panah. Itu diharamkan dalam syariat. Jadi undian hukumnya adalah nah, kalau undiannya adalah undian nasib seperti orang-orang musyrikin, jadi mana mereka itu ketika ingin berniaga, ingin apa, mereka melakukan tatoyur. Itu mereka mengocok nih ya anak panah, kemudian diambil, dia akan pergi atau tidak. Ini boleh atau tidak? Tidak boleh. Inilah yang dimaksud dalam ayat, karena ini tatoyur namanya, yaitu kita menyerahkan nasib ya, atau kita meyakini sesuatu yang tidak ada hubungannya. Kita pesimis sama optimis kepada sesuatu yang tidak ada hubungannya. Tatoyur namanya itu. Semacam orang-orang musyrikin melihat ketika burung terbang ke arah kiri, mengatakan kita nggak boleh keluar rumah dan lain sebagainya. Namanya adalah tatayur dan juga khurafat. Nah, sedangkan undian tadi ngadu nasib nggak? Ngadu juga sih ya. Kalau keluar sekarang, berarti kan nasibnya mujur atau yang lain. Kita katakan ada faktor khurafatnya atau tatayurnya nggak di sini? Tidak ada. Apa tatayurnya di situ? Hanya saja kita menentukan giliran. Ini beda sama tadi. Wantas taqsimul azlam itu adalah ada tatayurnya, ada syiriknya. Nah, kalau ini kan hanya menentukan giliran.
Jadi hukumnya adalah diperbolehkan. Nabi SAW pun beliau ketika safar ya, beliau mengundi apa? Istrinya, siapa ikut. Demikian pula terkadang kita juga ketika jadi guru atau apa, kita mengundi anak-anak kita, siapa yang dites duluan atau yang lain. Maka ini hukumnya adalah diperbolehkan saja. Sehingga skema arisan baik itu dengan penetapan, misalkan saya ikut ya, saya mau yang keluarnya yang ketiga gitu, atau saya ikut ya, namun di sini sistemnya adalah dikocok, itu diperbolehkan saja insyaallah ta'ala. Yang terpenting alatnya yang digunakan itu adalah alat yang tidak menyelisih syariat. Yaitu apa yang dikocok itu insyaallah tidak ya. Kalau aplikasi saya nggak tahu aplikasi seperti apa ya, tapi sepertinya apa sih, spinner gitu ya? Apa sih namanya? Yang muter gitu ya? Allah alam itu. Ya itu Allah alam ya, ini belum tahu, dan juga memang tidak ada syariat yang saya tahu ya tentang keharaman itu, belum ada saya dapatkan. Jadi boleh-boleh saja. Apalagi ini hanyalah aplikasi di handphone. Namun jika menggunakan yang lain semacam dengan menggunakan dadu dilempar, maka tidak diperbolehkan karena Nabi SAW itu mengharamkan dadu. Orang yang memainkan dadu itu sama seperti mencelupkan tangannya ke dalam darah apa? Darah babi. Nah ini ya. Nah sehingga Allah Ta'ala alam, kita sampaikan mekanisme yang pertama, ketika arisan tersebut ini digosok atau tadi ditukar, maka diperbolehkan. Dan insya Allah caranya mengosoknya itu dengan aplikasi atau yang lain, jadi undinya ya, karena kan sistemnya seperti ini. Ya diundi ya, maka insya Allah ini tidak mengapa ya, selama tidak menyalahi syariat insya Allah. Baik, ini adalah mekanisme yang pertama. Nah kemudian yang kedua adalah, ini sudah kita sampaikan sebenarnya, ini hanya sekedar murojaah. Kemudian mekanisme yang kedua adalah ketika arisan ini ada potongannya, uang admin lah, atau uang jasa kah, atau uang terima kasih untuk penyelenggara arisan. Nih, boleh atau enggak kira-kira ummahat semua, akhwat semua, boleh enggak? Perbedaan pendapat dengan jamaah taib ya. Ya, kita katakan di sini adalah hukumnya, kita harus tafsir atau kita perinci dulu, ada dua hukum di sini. Jadi pelajarannya saja adalah skema ketika ada potongan dalam arisan. Ya kita nih kalau mau ikut arisan nih, tanya dulu ada potongan enggak gitu. Apa itu? Yaitu kita lihat. Adapun yang pertama, jika panitia atau penyelenggara tidak masuk dalam anggota arisan, nggak ikut arisan, maka hukumnya adalah boleh atau enggak? Boleh. Jika mereka tidak masuk dalam anggota arisan. Semacam saya dengan para ikhwah di sini, bahwa semua di sini bisa ada 7 orang kita. Ada berapa? Ada 8 orang. Ya ada 10 orang lah kita anggap. Nah 10 orang di sini ikut semua kecuali saya. Nah saya sebagai penyelenggara, dan kemudian tetapkan yang keluar dari arisan ini maka ada uang adminnya, yaitu misalkan 20.000. Boleh atau tidak? Boleh. Kenapa boleh? Karena ini adalah uang jasa. Jadi Anda semua, peserta semua menyewa jasa saya untuk mengurusi skema arisan ini, mengumpulkan uang, kemudian nanti yang narikin uangnya, dia nanti yang membagikan uangnya, dia nanti yang mengundi siapa yang keluar dan lain sebagainya. Ini kan butuh akan adanya uang fee lah gitu dalam jasa, karena memang ini berat kerjaannya. Nah sehingga kita katakan kalau memang penyelenggara tidak ikut serta dalam arisannya, maka hukumnya adalah boleh kita untuk memberikan uang kepada mereka. Demikian pula ada potongan. Paham semua di sini? Alhamdulillah ya. Yakin nih paham? Paham ya? Baik. Nah, adapun yang kedua, jika penyelenggara juga adalah sebagai anggota arisan, kemudian ada potongan ya, atau ada hadiah yang diberikan kepada mereka, boleh atau tidak? Nah inilah yang enggak boleh. Bedanya mana ini? Bedanya mana? Karena tadi akadnya arisan, akadnya apa tadi?
hutang piutang murni. Sedangkan dalam kaidah para ulama kita adalah kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap ada hutang piutang uang, ini hutang piutang uang murni itu kalau arisan. Yang ada manfaatnya, jadi ada orang yang mendapatkan manfaat dari hutang piutang tersebut, maka itu adalah riba. Jadi kalau penyelenggara ikut serta, kemudian mereka ada peraturan, ada uang admin buat mereka sendiri, bukan admin bank ya, tapi admin, artinya ada uang fee buat mereka. Dipotongnya banyak, misalkan setiap keluar dipotong 250.000, kan banyak itu. Nah kita katakan ini 250.000 apa namanya? Riba. Ngerti ribanya di mana? Karena orang lain, misalkannya tadi satu orang itu mengeluarkan uang 1 juta, ya 1 juta, dan dia hanya mendapatkan 750.000, sedangkan saya setiap bulan mendapatkan 250.000. Bayangkan dikali 10, plus saya akan mendapatkan uang saya juga. Saya dapat 1 juta ditambah 2.500.000 tadi kan 3.500.000. Banyak benar itu ya. Sudah banyak banget itu ribanya. Ya, di sini. Jadi paham ya perbedaan yang kedua tadi? Baik ya, saya ulangi. Kenapa itu di sini ada perbedaan? Iya, ada perbedaan. Karena tadi skema yang kedua adalah di mana panitia ikut serta, tandanya dia ikut ngutang, ikut hutang piutang. Sedangkan tidak boleh ada di situ untung sama rugi. Nah, sedangkan kalau ada hadiah atau kalau ada uang admin dipotong, maka ini sudah mendapatkan keuntungan orang tersebut. Inilah mengapa kalau kita itu yang memegang arisan, ya kita sebagai penyelenggara, baiknya kita jangan ikutan. Biarkan mereka ikutan, sehingga akhirnya ada yang memberikan hadiah kepada kita, boleh, nggak masalah. Kita tetapkan setiap bulan ada admin buat kita, itu nggak masalah. Ini adalah sebagai uang jasa, insyaallah ta'ala. Ya, jadi seperti itu. Walhasil ya. Jadi ketika ummahat, demikian pula ikhwah semua ditawari ikut arisan. Dan kemudian setelah itu diteliti, kita tanya, ini yang ikut arisan siapa? Oh, saya juga ikut sebagai penyelenggara. Oh, ada adminnya enggak? Ada, setiap itu dipotong 200.000. Pertanyaannya, Anda ikut atau tidak? Alhamdulillah, jangan ikut. Karena ini ada ribanya. Dan riba itu tidak hanya sekedar orang yang mendapatkan duitnya aja. Orang yang bertransaksi saja ini sudah menjadi mendapatkan pelaku yang tersebut sebagai pelaku riba. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan la'anallahu akilar riba. Memukilahu. Allah Subhanahu wa taala melaknat para pemakan riba. Kalau skema ini tandanya adalah panitia tadi dapat uang. Memukilahu, dan orang yang berikan makanannya siapa itu? Kita sebagai pesertanya. Ya, jadi kita harus teliti di sini. Ya jangankan masalah ini ya makanya kita harus ditutup profesional dalam segala apapun. Kita saja ketika ke bank atau membeli rumah atau macam-macam itu peraturannya banyak gitu. Masa dengan ini kita sembrono aja ikut-ikutan gitu ya? Padahal kita harus tahu skemanya bagaimana. Karena juga banyak orang-orang yang ternyata ditinggal, ya uangnya dibawa lari. Nah ini yang kita khawatirkan banget nih ketika dalam skema tersebut. Baik ya, ini adalah mekanisme yang kedua dari hukum arisan tersebut. Yang kedua ini adalah ya hukum arisan ketika ada biaya admin, Namun ya umumnya semua, jika masuk dengan biaya admin adalah biaya yang masuk akal. Ya semacam ada setiap yang keluar itu ada potongan misalkan Rp5.000 karena administrasi bank. Ini kan masuk akal, 6.500 atau 10.000 lah, masuk akal. Ya ini tidak masalah karena admin seperti itu ini nggak apa-apa karena memang ini ada ya memang harus sekeluar itu kan, kita ada transfernya, ada adminnya dan lain sebagainya, ini tidak masalah. Namun jika admin ini maksudnya adalah untuk penyelenggara kembalinya, nah maka di sini harus ditinjau dia ikutan arisan ataukah tidak. Paham insyaallah? Ya, mudah-mudahan paham ya. Dan silakan nanti kalau tidak paham untuk ditanyakan ya, baik ini mungkin atau ada pertanyaan yang berkaitan dengan fikih muamalah yang lainnya. Baik, ini adalah poin yang kedua, mekanisme yang kedua yang kita sampaikan. Tadi mekanisme yang pertama adalah caranya dikocok, diundi atau bagaimana. Yang kedua adalah ketika ada dipotong.
Yang selanjutnya adalah, pelajaran yang selanjutnya adalah hukum konsumsi ketika arisan. Nah ini bagaimana ya? Ini terbagi-bagi skemanya. Apa itu? Ada skema pertama. Jika konsumsi ini uangnya dari para peserta juga, maka tidak masalah insyaallah ta'ala. Jadi semacam arisan per bulannya adalah 1 juta. Kemudian ada uang konsumsi 200.000. Nanti akan dikumpulkan, dibelikan makan untuk mereka semua. Boleh atau tidak? Boleh, nggak ada masalah di sini. Ribanya nggak ada, borornya nggak ada ya. Dan yang lainnya pun tidak ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini diperbolehkan. Ya, jadi jika mau ada konsumsi, ahsannya adalah ada biaya terkhusus untuk konsumsi. Ya, tidak dari uang tersebut karena nanti akan bermasalah ya. Jadi kalau skemanya adalah ada uang konsumsinya, kita katakan hukumnya adalah diperbolehkan insyaallah taala. Nah, adapun skema yang kedua dari poin yang ketiga ini, lantas jika orang yang keluar, kan seperti itu ya, kalau kita arisan keluarga, kemudian kita adalah mendapatkan giliran di bulan ini, kita keluar, biasanya pekan selanjutnya itu acaranya di rumah kita, kan kayak gitu ya. Kalau saya di sana begitu, entah di sini. Kemudian kita mau tidak mau harus mengeluarkan makanan untuk mereka, menjamu mereka dan lain sebagainya. Nah ini bagaimana hukumnya? Nah ini harus kita ya pelajari baik-baik insyaallah taala. Karena memang riba itu ya tidak hanya sekedar penambahan uang aja, bisa berbentuk manfaat yang lainnya. Makanya dalam kaidah kullu qardin jarra naf'an, setiap hutang piutangnya ada. Bertanya kepada Anas bin Malik. Beliau bertanya, disampaikan ar-rajulu minna yuqrid akhahu al-mal wa yuhdi lahu. Wahai Anas bin Malik, ada seorang yang punya hutang sama kami, dan ketika apakah boleh kami menerimanya? Ini kata beliau, kata orang ini. Lantas kemudian Anas bin Malik mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza aqrada ahadukum qardan, apabila seorang di antara kalian itu meminjamkan uang kepada orang yang lain, fa ahdalahu, kemudian orang yang dipinjami uang malah memberikan hadiah kepada orang yang meminjamkan, au hamalahu ala dabbah, atau tiba orang-orang yang punya hutang itu baik hati, akhirnya mengangkat barang ke atas kendaraan orang yang berikan hutang. Kata Nabi SAW, fala yarkabha wala yaqbaluha. Beliau mengatakan fala yarkabuha wala yaqbaluha, maka janganlah orang ini untuk mengangkat ya barang tersebut ke atas tunggangan orang berikan uang. Demikian pula orang yang memberikan utang itu jangan dia itu menerima hadiah ini. Kata Nabi SAW, illa an yakuna jara bainahu wa bainahu qabla dzalika, kecuali sudah ada tradisi sebelum itu. Jadi karena tadi adalah arisan, adalah hutang piutang, kemudian sudah kami sampaikan yang hutang piutang itu tidak boleh ada penambahan. Ya, penambahannya tidak boleh ada dua. Penambahan ketika hutangnya belum lunas, ini pun sama, tidak boleh. Tiba-tiba kita baik hati banget sama dia, ada teman kita minjemin duit ya, ini awalnya kita itu kalau ketemu dia malas, cemberut terus ya, begitu aja. Tapi ketika bertemu dengan dia, karena dia sudah baik sama kita, ketika datang kursinya kita geser, silakan duduk gitu, atau kita berikan hadiah, boleh atau tidak? Tidak boleh. Ini bagian dari riba, walaupun nggak ada duitnya, bagian dari kebaikan baik saja. Ini tidak diperbolehkan kata Nabi SAW. Ini dua hal yang tidak boleh dilakukan ketika kita minjam uang. Tidak boleh ada penambahan nominal, yaitu ketika diangkatkan di awal. Yang kedua adalah hutangnya belum lunas kita tambah hadiah, tidak boleh. Namun kalau hutangnya lunas kita tambah hadiah, boleh atau tidak? Boleh insyaallah ta'ala. Ya, saya minjam uang ke seseorang, Pak, saya minjam uang 1 juta, kemudian saya balikan uang tersebut, ini Pak 1 jutanya alhamdulillah sudah lunas ya, ini 10 juta buat Anda. Boleh atau tidak? Boleh, tapi cuma dongeng aja ini. Nggak terjadi sepertinya ya. Nah, ya seperti itu. Baik, kita akan kembali di sini. Nah, kemudian bagaimana dengan arisannya? Ada konsumsi di situ.
inilah kebiasaan tradisi pada keluarga kita nih. Bagaimanakah? Maka ditinjau. Adapun yang pertama ya, tadi ketika orang yang keluar dia menyediakan konsumsi, kita tinjau dengan dua hal. Apa? Kita ambil dari hadis Nabi SAW dari Anas bin Malik tadi ya. Di mana Nabi SAW mengatakan illa an yakuna jara bainahu wa bainahu qabla dzalika. Nabi mengatakan hadiah kepada orang yang memberikan utang itu diperbolehkan ketika memang sudah kebiasaan dari dulu. Jadi kita ambil kesimpulan dari hadis tersebut, kalau arisan kemudian orang yang mendapatkan uang arisan tersebut menyediakan konsumsi, ada dua hukum. Apa itu? Yang pertama, jika ini adalah sebagai uruf adat kebiasaan kita dari zaman dulu seperti ini, maka boleh. Maksudnya apa? Ini nggak ada sangkut pautnya dengan arisan, nggak ada sangkut pautnya dengan hutang piutang. Kebiasaan kita kalau ada tamu datang ke rumah, kita keluarin makanan. Ini tandanya kita udah biasa seperti ini. Dan hukumnya diperbolehkan saja kalau seperti ini ya. Jadi konsumsi yang kita berikan ya karena ada tamu. Ya saudara-saudara kita ngumpul bareng, makan bareng gitu. Ini tidak masalah sama sekali insyaallah ta'ala kalau memang seperti ini. Namun jika ini bukan kebiasaan, tandanya adalah ada udang di balik batu ya. Jadi makanan ini ada disebabkan ada hutang piutang, kita katakan ini tidak boleh. Atau semacam ditentukan. Ada undang-undangnya, ada MOU-nya di arisan, siapa yang keluar itu dia harus mengeluarkan konsumsi misalkan. Ada MOU-nya di situ ya, diwajibkan. Nah, ini kita khawatirin ya karena nanti khawatir ini bukan menjadi kebiasaan kita dari dulu tapi ini ditetapkan sehingga akhirnya kita malah melakukan pemberikan hadiah dalam hutang piutang yang tersebut tadi tidak diperbolehkan. Baik ya, ini yang berkaitan dengan masalah hukum arisan ya. Berkaitan dengan hukum arisan yang pertama yaitu ya arisan uang. Arisan uang tadi sudah kami sampaikan bagaimana ya tentang mekanisme dan lain sebagainya. Baik. Yang selanjutnya adalah arisan barang. Ini adalah macam arisan yang kedua adalah arisan barang. Nah, arisan ini sebagaimana sudah kami sampaikan tadi hukum asalnya adalah diperbolehkan, boleh-boleh aja arisan itu. Nah, kemudian bagaimana dengan arisan barang ini hukumnya? Maka ini pun secara hukum asal diperbolehkan. Yang terpenting tidak menyelisih syariat. Apa itu yang menyelisih syariat? Yang pertama adalah pastikan tidak membuat arisan emas. Karena memang emas itu harus membelinya dengan cara kontan. Ya, kontan. Jadi misalkan kita arisan emas nih. Jadi yang keluar langsung dapat emas gitu. Nah, ini adalah hutang piutang emas namanya. Sama seperti ngereditin emas. Maka tidak boleh. Karena memang Nabi SAW mengatakan ad-dhahabu bid-dhahabi ya mithlan bimithlin dan biyadin. Kalau kita tukeran emas dengan emas atau emas ya dengan uang, maka pastikan dua syarat terpenuhi. Yang pertama adalah yaya dan biyadin. Ya, adapun kalau uang dengan emas maka yaya dan biyadin atau kontan pada saat akad. Uangnya kita berikan full, emas kita dapatkan. Tidak boleh kita nyicil. Nah, sedangkan kalau arisan emas langsung dapat, maka ini kita sudah menjadikan emas sebagai kategori kita untuk mengkreditnya. Maka wallahu a'lam ini tidak diperbolehkan kalau kredit emas begitu. Nah, solusinya bagaimana kalau ada? Solusinya adalah keluarkan uang dulu. Jadi ketika sudah arisan ya keluarin duit dulu, duitnya dapat segini. Ketika uangnya ada, kita beli emas. Artinya apa? Emasnya kita beli secara kontan. Hanya saja kita punya hutang sama teman-teman yang lain. Itu kan seperti itu kalau arisan. Ini solusi arisan emas ya. Dan tidak bolehnya kalau langsung diberikan emas karena ini sudah tersebut ya sebagai hal yang menyelisih syariat menurut kebanyakan para ulama kita karena ini adalah transaksi emas itu harus secara kontan. Baik, ini rambu yang pertama dalam arisan barang ya, yaitu pastikan kita tidak arisan emas ya dengan solusi yang sudah tadi kami berikan. Kemudian yang kedua adalah jika terjadi arisan barang itu, maka baiknya adalah kita keluarkan uangnya terlebih dahulu bagi orang yang dia mendapatkan undian pada saat itu atau
keluar kocokan lah dalam bahasa kita. Keluarkan uangnya terlebih dahulu. Karena apa? Karena barang itu berbeda nominalnya bulan ini dengan bulan yang selanjutnya pasti akan beda. Nanti ada yang untung, ada yang rugi di sini. Semacam misalnya adalah arisan iPhone. Sekarang iPhone berapa sih sekarang? 14. Nggak pernah tahu ya? Sedih juga. Sama. Misalkan arisan iPhone, misalkan. Tentu bulan sekarang sama bulan besok berbeda. Maka di sini jangan langsung beli iPhone ketika keluar arisan. Misalkan panitia memberikan iPhone, kemudian memberikan kepada orang yang keluar arisan. Jangan. Kalau seperti itu nanti ada yang untung sama rugi. Nah ini adalah riba. Maka kita keluarkan uangnya terlebih dahulu. Ini dia uangnya bulan ini dapat 5 juta misalkan. Dan harga iPhone sekarang 14 juta, nambah lagi deh 9 juta berarti begitu. Nah ini baru diperbolehkan dalam syariat. Nah ada pun kalau langsung barang ini dikhawatirkan banget ya nanti malah menjadi ada yang untung sedangkan akad dalam arisan adalah hutang piutang. Baik ya mungkin itu dua akad dalam arisan barang ini ya karena tidak banyak dan juga nanti hukum-hukumnya juga berkaitan dengan yang sebelumnya. Nah, barakallahu. Dan yang terakhir ya masih ada waktu sekitar 8 menit lagi, cuma ini agak panjang memang. Yaitu arisan yang berkaitan dengan paket lebaran. Nah, arisan dengan paket lebaran. Ini cukup panjang bahasanya ya, mungkin agak panjang. Juga silakan bisa dilihat di Instagram Taim itu sudah ada ya video Ana yang berkaitan dengan arisan lebaran. Jadi Ana buat 2 video, tapi yang di Taim baru 1 video. Ya di video di Instagram Ana ada 2 sudah diposting tentang paket lebaran ini. Yaitu kalau di Ana Instagramnya ada Elbadi. Ya Elbadi. Kalau saya bakal adalah Taim ya. Tapi ada 1 video, 1 lagi belum diposting di sana. Jadi intinya seperti ini. Kalau kita ingin ikut paket lebaran, kita lihat dulu nih penyelenggaranya siapa. Apakah dia hanya sebagai pedagang ataukah dia ini ya sebagai orang wakil kita aja, dia yang ngumpulin duit aja. Karena 2 hal ini bisa berbeda hukumnya. 2 hal ini bisa berbeda hukumnya seperti itu. Jadi kita lihat nih, ya kita lihat apakah dia sebagai penjual. Jadi dia itu jual barang dan di antara programnya ada arisan gitu. Walaupun sebenarnya bukan arisan nih, paket mungkin ya, tabungan paket lebaran gitu ya. Namun masa kita menganggapnya sebagai arisan paket lebaran. Nah kita lihat di sini karena inilah yang menentukan hukumnya adalah siapa yang menyelenggarakan. Kita lihat. Kalau yang menyelenggarakan adalah penjual, dia yang punya barang, dia punya kios, dia punya toko. Nah kita lihat di sini. Ada pula orang yang hanya sebagai wakil kita aja, dia nggak punya barang, nggak punya toko, dia hanya sekedar yang narikin uang kita. Nah disinilah ada 2 hukum yang berbeda. 2 hukum yang berbeda. Ada 8 skema yang saya bawakan di Instagram ya, karena makanya saya sebutkan panjang. Namun secara ringkasnya begini. Kita harus tahu penyelenggara itu baik itu dia pedagang ataukah dia ini orang yang wakil kita harus tahu, kita harus tanya dulu. Uang kita ketika kita berikan kepada mereka dipakai atau tidak. Kalau dipakai oleh mereka sampai menjelang hari ini yang dipakai baik itu untuk kepentingan pribadinya kah, atau untuk uang DP barang kah, atau yang lain maka tidak boleh. Jangan kita ikut. Ya, jangan kita ikut. Jadi pastikan kalau ada paket lebaran, uang yang kita berikan setiap hari atau setiap bulan itu disimpan oleh dia, bukan dijadikan macam-macam untuk investasi kah, untuk beli barang pribadi dia kah, atau untuk DP barang kita kah ke pedagang atau DP ke dia sebagai pedagang. Tetap itu nggak boleh dalam syariatnya. Ini saya simpulkan dari 8 skema yang saya sudah jelaskan ya di Instagram tersebut. Jadi kita pastikan yang pertama uang tersebut tidak dipakai oleh penyedia. Dianggap oh ya nanti uang yang ini disimpan kok di bank. Baru setelah itu ya kita melakukan akad jual beli. Ya. Jadi intinya adalah itu ya. Jadi yang pertama kalau kita ingin ikut paket lebaran, yang pertama kita harus tahu penyelenggara itu siapa. Penjual ataukah cuma sekedar ngumpulin duit kita aja. Perlu kita tahu. Kalau sudah tahu masuk step yang selanjutnya, kira-kira uang kita dipakai enggak nih sampai menjelang lebaran. Kalau dipakai, udah baiknya jangan ikut.
Nah, nanti kalau nyari solusi pun solusinya agak panjang, lama, dan juga akan berat. Akan sulit orang ini untuk melakukan solusinya. Ya ini udah tak ikut. Nah yang step yang ketiga, kalau nyatanya uang kita dikumpulkan ya oleh mereka di bank, baru kemudian setelah menjelang hari Lebaran itu baru dibeli. Nah di sini lagi-lagi kita harus melihat. Ya kalau memang penyelenggara adalah pedagang, maka sah-sah saja tanpa perlu kita macam-macam tiba-tiba paket barang datang kepada kita. Itu sah-sah saja. Ini ya, pusing ya. Namun kalau penyelenggara adalah wakil kita yang ngumpulin duit kita, maka di sini seharusnya ya dia mengabarkan kepada kita tentang harga barang dan keuntungannya, harus gitu. Jadi amannya ya kita ikutan paket lebaran kepada pedagang aja. Dia punya kios gitu. Di antara programnya ada paket lebaran. Ikut sama mereka aja. Jadi sehingga di situ kita hanya sekedar mengetahui insya Allah uang kita nggak dipakai sampai nanti pembelian barang. Alhamdulillah kita boleh ikut kalau seperti itu. Namun kalau penyedianya itu adalah orang yang dia hanya sebagai wakil kita ngumpulin duit, namanya juga wakil. Maka wakil itu harus mengabarkan kepada kita tentang duit yang diambil dari kita itu berapa. Begitu. Jadi semacam ini ya. Kalau pusing seperti ini yang secara mudahnya. Saya mewakilkan kepada si B untuk membeli sayuran di pasar. Saya berikan 100.000 beli yang di pasar. Si B pergi ke pasar. Akhirnya ketika beli sayuran itu nyatanya cuma 80.000. Kemudian 20.000-nya diambil oleh si B, dimasukin kantongnya tanpa bilang ke saya. Kira-kira saya marah atau enggak? Nah, kira-kira saya terima atau enggak? Misalkan biar umumannya kita nih, kalau seperti itu ada orang yang ngambil untung sedangkan enggak bilang-bilang, kita terima atau enggak? Tidak. Nah sama seperti paket lebaran ini. Jadi paket lebaran kalau dia hanya ngumpulin duit kita, tiba-tiba langsung datang paketnya ke kita tanpa ada penjelasan untung dia berapa, barang berapa, sama seperti orang yang beli sayuran tadi. 20.000 dia ambil tanpa bilang-bilang. Yang kita tahu itu harganya 100.000, padahal 80.000. Berarti nggak kira-kira? Begitu. Nah sehingga bagusnya adalah profesional dalam hal ini. Jadi penyelenggara kalau memang dia sebagai wakil muter uang saja, maka dijelaskan ya di pelajarnya atau kami mengambil untung dari ini adalah misalkan 10%-nya. Kita ya sudah kita berarti ya solusinya adalah kita ikhlaskan, artinya adalah dari saya segini harganya, saya berikan uang saya kepada Anda, dia mengambil untung berapa aja dari sini silahkan. Ini kalau kita ikhlaskan, insya Allah ini sebagian para ulama memperbolehkan sebagaimana pendapat Abu bin Abbas yang beliau mengatakan tentang upah untuk wakil. Beliau mengatakan fa'izada fahuwalaka. Ini dariku, kalau lebihnya terserah buat kamu. Jadi ini mungkin solusinya kalau memang kita sudah keburu ikut paket lebaran dengan skema penyelenggaranya adalah mereka bukan pedagang, mereka hanya ngumpulin duit aja dan tidak ada informasi mereka dapat untung berapa. Kalau kita udah ketahuan, udah ikut duluan nih ya sekarang ya sudah kita niatkan, ya kita ngomong sama mereka, ya dari kami segini, ya adapun keuntungan kamu ambil silakan dari duit saya. Ini wallahualam masih diperbolehkan, dan ini sebagai solusi mungkin dari paket lebaran tersebut. Wallahu ta'ala a'lam ya, mungkin bagian terakhir ini agak cukup memposingkan ya, tapi semoga bisa kita untuk memahaminya, kemudian mencernanya baik-baik, dan kalau tidak paham jangan sungkan untuk bertanya ya, karena masih ada waktu yang cukup panjang insyaallah ta'ala. Barakallahu fikum, ini mungkin yang kami sampaikan pada hari ini. Dan masih ada waktu sekitar setengah jam ya, sampai 11 atau mungkin ya yang lainnya silakan untuk ditanyakan
Dan untuk untuk bisa menggunakan waktu dengan baik, kita menerima pertanyaan lewat kertas aja ya, atau melalui pesan WhatsApp. Ya silakan yang bertanya melalui pesan di kertas ya, atau di pesan WhatsApp. WhatsApp saya sudah tahu ya. Ya, saya ini tolong atau silakan bisa tulis 0812 1038 2576. 0812 1038 2576. Ini nomor WhatsApp saya. Silakan kalau mau nanya-nanya bisa ke situ. Tapi tolong pergunakan nomor WhatsApp saya dengan baik. Karena ada ada pernah terjadi di sebuah masjid, saya share nomor saya, besoknya ada yang WhatsApp saya. Ya, nomor ini ya ternyata nomor saya digunakan sebagai apa? Sebagai jaminan untuk minjem duit orang. Ya nomor ini jadi jaminan Pak ya, ini nomornya, Masya Allah. Ini terjadi Allah ya. Ya Allah, Masya Allah, tolong gunakan dengan baik. Barakallah. Ya kita udah mulai ini. Silakan nyalain. Dia lumayan panas. Barakallah. Nah, bolehkah jual beli emas melalui online? Ya, qadarullah. Qadarullah, pendapat minus para ulama kita mengatakan emas itu harus kontan pembeliannya, tidak boleh secara online. Qadarullah. Dan memang kita tidak bisa pungkiri, memang sebagian pendapat ada yang mengatakan bolehkan, seperti fatwanya DSN, Dewan Syariah Nasional MUI, itu diperbolehkan. Namun ya saya lebih menguatkan pendapat ya para fuqaha yang lain. Ini adalah pendapatnya jumhur, adalah tidak boleh jual beli emas secara online. Nah solusinya bagaimana? Solusinya kalau ada COD ya COD saja. Jadi penjualnya mewakilkan ke orang lain, membawa emas tersebut, kemudian kita melakukan transaksi kepada dia ya secara kontan. Apakah boleh arisan dikocok di awal saja untuk memberikan nomor anten pada anggota arisan? Setelah dikocok dan mendapatkan nomor tidak dikocok lagi, jadi sudah mendapatkan. Insya Allah ini tidak mengapa, karena tidak menjadi syariat. Jadi selama tidak menjadi syariat, ya ini diperbolehkan. Wallahu ta'ala. Jadi itulah ya, jadi rumusnya jual beli itu berbeda dengan ibadah ya. Kalau ibadah kita mencari dalil untuk yang nyuruhnya gimana. Ya misalkan contoh disuruh kita mengerjakan ini, kita tahu dalilnya. Nah sedangkan masalah dunia, demikian pula masalah fikih muamalah, ya ini kita melihat yang melarangnya ada enggak. Kalau tidak ada maka selama itu pula diperbolehkan. Allah. Rujukan ini rujukan klinik. Bagaimana hukumnya dalam hadis ada? Yang pertama adalah uang kas dipakai untuk ya dipakai untuk yang sakit atau yang apa ini? Ya itulah pokoknya uang kas dipakai untuk kebutuhan yang lain. Barakallahu. Iya, di sini ada uang arisan. Ya, ada uang arisan, kemudian ada uang, misalkan ada uang sedekah. Dipisah. Uang sedekah yang sebagai uang kas misalkan. Ya, uang kas. Dan ini harus terpisah. Kalau terpisah, ya maka ini wallahu a'lam diperbolehkan karena hanya sebagai sedekah biasa. Namun kalau sudah sepaket dengan uang arisan, artinya ada 1 juta, sudah sebagai uang arisan, sudah sebagai masukan uang kas, tidak boleh. Karena nanti di sini ada yang dapat untung, ada yang tidak dapat untung. Riba nih, semacam ada orang yang sakit, dapat uang dari uang kas, sedangkan uang kas adalah uang arisan juga, cuma dipotong gitu. Nah ini kan dari potong-potongan dapat, ada yang dapat, ada yang tidak. Jadi skemanya seperti itu ya. Jadi cara mudahnya begini, arisan kalau ya peserta itu ada yang untung, ada yang rugi, itu udah jadi riba, itu aja. Walaupun untungnya dengan dia sakit kah atau macam-macam dan lain sebagainya. Jadi solusinya kalau ada uang kas maka pastikan terpisah. Sebagaimana tadi ada uang kas, ada uang konsumsi terpisah gitu, jangan disamakan dompetnya. Nah. Ya, dana sosial untuk peserta yang sakit atau yang meninggal. Betul, kalau dipisah,
ini sebagai uang sedekah, maka silakan. Artinya adalah terpisah dompetnya, namun kalau disatukan tidak boleh, karena ini mendapatkan keuntungan ya dalam utang piutang. Iya, konsumsi tetapkan ini boleh, tadi sebagaimana saya sampaikan, konsumsi tetapkan misalkan satu orang setiap setiap bulan 20.000, ini tidak masalah selama dia dibedakan dengan uang arisan tersebut, dompet tersendiri. Nah, Allah alam. Sering terjadi arisan paket lebaran berupa daging. Misalnya setiap bulan stor 100.000. Ketika lebaran mendapatkan daging dikasihnya tidak tahu pasti berapa kilogram jumlah harganya. Bagaimana hukumnya? Nah, barakallahu fiik. Maka lagi-lagi kita lihat di sini. Kalau yang penyelenggaranya adalah penjual, maka penjual artinya dia adalah punya peternakan dan dia adalah biasa untuk menjual daging-daging dan lain sebagainya, mengungkapkan misalkan di flyer harga yang akan atau daging yang dapatkan lebaran adalah sekian gitu ya, dan kita yakin duit kita nggak digunakan sampai nanti menjelang lebaran, sampai sudah lunas baru kemudian digunakan untuk pembelian daging tersebut, maka hukumnya adalah boleh insyaallah ta'ala, karena ini akan jual beli salam. Ya silakan, kalau masih agak pusing mungkin bisa diulang-ulang nanti video saya di Taib ya, di Instagram saya sudah jelaskan ini ini 4 skema yang dijelaskan. Semoga bisa dipahami seperti itu. Namun jika ini hanya sekedar orang yang ngumpulin duit, ini banyak. Ya dia ngumpulin duit aja, nanti kalau sudah ngumpul duitnya baru dibeliin daging gitu. Nah, inilah harus kita hati-hati. Karena seharusnya wakil kita itu memberikan informasi dia dapat untung dan duit kita itu berapa gitu. Nah, sedangkan yang terjadi adalah tidak. Maka ini dikhawatirkan menjadi uang khianat ya, sebagaimana tadi sudah kami sampaikan. Nah, seperti itu. Dan baiknya saya nasihati bagi orang yang dia membuat paket lebaran, baiknya melakukan dengan transparansi. Harganya berapa, dia dapat untung berapa, itu lebih utama dan lebih selamat. Nah, barakallahu fiik. Dan juga ini bagi yang menanya ini karena tidak tahu kilogramnya dan harganya berapa, betul sekali ini bagian dari hal yang bisa bermasalah. Makanya kalau kita timbang lagi di rumah, misalkan janjinya 10 kilo, yang kita dapatkan 9, ya harus kita minta ganti rugi ya. Karena memang kita niatkan di sini adalah jual beli biasa, hanya saja adalah jual beli salam, nanti ketika uangnya lunas ya baru kita beli. Demikian, wallahu ta'ala. Mau tanya Ustaz, kalau arisan ada uang kas, uang konsumsi, yang dapat arisan harus menyediakan konsumsi. Nah, jika diakatkan seperti ini jangan deh ya. Oh, di sini sudah ada. Misalkan arisan 100.000, kasnya 10.000, konsumsi 10.000, sosial 50.000, apalagi ini banyak banget. Udah banyak banget ya. Nah, tadi sudah kami sampaikan ya, kalau dipisah dompetnya, kita katakan arisan ini segini. Uang kas ya, karena ini uang kas, uang kita bersama, artinya adalah uang konsumsi. Demikian pula sedekah biasa, diniatkan sedekah ya. Uang kas ini, karena kan sedekah ini boleh untuk ditetapkan, tidak masalah. Jadi sedekah itu yang terpenting tidak diwajibkan. Kalau wajib itu bukan sedekah. Sedekah harus sukarela, tapi boleh sedekah ditetapkan. Jadi misalkan ada pembangunan masjid, kemudian membuat paket donasi. Atau kadang juga lembaga dakwah yang biasa mereka mencari donatur tetap, akhirnya membuat skema donasi setiap bulan 100.000, 200.000 dan lain sebagainya. Ini boleh atau tidak? Kita katakan boleh. Yang terpenting tidak boleh diwajibkan. Ini hanya sekedar untuk membuat peraturan atau skema sedekah gitu, dan tidak boleh diwajibkan. Demikian pula ini masalah sosial, masalah uang kas ya, ini adalah hanya sedekah. Maka ini dipastikan dipisah dengan dompetnya dengan arisan. Kalau arisan itu orang-orang ini diputar, kalau ini adalah untuk konsumsi, untuk sosial dan lain sebagainya. Namun untuk sosial demikian pula uang kas agar tidak adanya goror, maka pastikan tidak dipungutnya wajib, tapi ini hanya sukarela. Kasnya sekian ya Bu, ini kalau enggak dia enggak bayar misalkan, maka jangan marah, karena memang ini hanya sekedar untuk sedekah saja. Nah,
Iya, dan uang kas sosial nggak dikeluarkan meski udah beres mohon pencerahan. Ya karena memang nunggu misalkan yang sakit, nunggu meninggal dunia gitu. Nah kalau ditetapkan ini harus bayar setiap bulan uang kas 15.000 nih, maka menjadi asuransi, tidak ada beda dengan asuransi. Kalau kita sakit kita dapat, kalau enggak dapat apa? Apa ini goror namanya. Makanya pastikan kalau ada uang kas, uang sosial, kita jadikan ya sebagai infak saja gitu, infak sosial dan lain sebagainya. Kalau ini kan kita bisa olah sesuai dengan keinginan kita. Nah, barakallahu. Jika membayar hutang, lalu saya berikan hadiah kepada orang yang menghutangi saya, apakah boleh? Contoh, saya punya hutang 1 juta. Bulan ini saya bayar 100.000 plus parcel buah 20.000. Boleh atau tak? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh enggak? Ah, tidak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena masih nyicil, masih ngutang 100.000. Kan tadi kan saya pinjam utangnya 1 juta. Kemudian ya saya punya utang 1 juta. Setiap bulan saya kasih 100.000. Akhirnya saya sudah selesai di angsuran yang terakhir. Saya berikan 100.000 juta plus paket buah 1 kuintal. Boleh atau tidak? Tidak masalah, boleh insyaallah ta'ala. Jadi yang terpenting adalah hadiah tersebut itu dilakukan ketika hutangnya sudah begitu. Juga sama arisan, kalau kita mau ngasih hadiah kepada orang yang menyelenggarakan dan dia sebagai peserta ya, kan tadi nggak boleh ya. Menjadi boleh kalau arisannya semua sudah selesai, udah semua selesai, udah yuk kita kasih hadiah buat dia yuk, tidak masalah karena arisannya sudah selesai. Nah, barakallahu. Mau tanya, kita simpan uang deposito dengan bank syariah, apakah itu termasuk riba? Dan bank syariah itu tidak ada bunganya, apakah bagaimana? Dilihat ada bunganya nggak, nambah nggak duit itu? Kalau nggak nambah, apa yang kita deposito? Pasti kita nganggap inginnya ada bunganya kan, seperti itu. Ya, ini tergantung dengan skemanya, karena mereka akan berikan skema-skema, ya skema-skema. Ada namanya al-wadi'ah, ya atau uang simpanan, namanya adalah nanti menjadi ya uang mudorobah atau sebagai usaha. Nah, usahanya juga kita harus lihat terperinci. Maka disinilah kita memang harus untuk mendukung ya bank syariah. Alhamdulillah semoga Allah jadikan bank syariah murni syariah. Namun ya secara jujur memang banyak perkara-perkara yang masih belum syariah di bank syariah. Kita tergantung akadnya apa yang kita lihat di situ karena juga harus ada penjelasan akadnya detail. Namun baiknya ya kalau menurut kami adalah kalau memang ada kelebihan dari apa yang kita tabung ya sudah nggak mungkin baiknya akan untuk kita sedekahkan aja kepada yang lain gitu. Karena khawatir ini uangnya dipakai ke jalan yang nyatanya adalah jalan yang masih tidak syar'i, semacam investasinya kita nggak jelas kemana akhirnya kita dapat untung. Karena kan investasi itu kita nggak selamanya untung. Nah sedangkan kalau kita investasi dengan bank atau yang lain itu dia apa namanya stagnan dapatnya setiap bulan segini. Ya, selayaknya kita di bank konvensional kan ada bunga itu kan terus seperti itu kan, tidak ada kita ruginya. Padahal usaha itu pasti ada ruginya, begitu. Namun memang ya terlalu prematur kalau saya katakan riba atau tidak karena yang tergantung dengan akadnya. Tadi hanya yang saya sampaikan adalah yang baiknya saja, ya baiknya adalah uang yang lebih baik kita sedekahkan kepada yang lain ya. Allah Ta'ala. Saya dapat kiriman nasi uduk. Mana sini? Oh yang sini ya. Meminjamkan emas dengan akad dibayar emas. Namun saat transaksi pemilik harus menjual sendiri. Karena prosedur penjualan menggunakan identitas dan nomor rekening pribadi. Saya tidak paham ya. Mungkin dia ingin meminjamkan emas, dibayar dengan emas. Kemudian pemilik emas menjual sendiri. Pemilik emas minjemin emas kan ya. Pemilik emas menjual sendiri. Ya emas itu ke antam misalkan. Kemudian Allah alam saya tidak paham. Tapi dia seperti ini. Kalau kita itu minjem emas, balikinnya emas juga.
Jadi jangan minjemin emas, kemudian ya akhirnya dibalikinnya uang gitu. Jadi misalnya nih, mungkin saya agak ada gambar di sini ya. Kita minjemnya emas, minjem emas, maka pastikan yang pertama adalah emasnya sudah kita terima, emasnya ini. Kemudian karena nggak bisa dicairin, kalau kita ke toko sembarang itu nanti harganya turun. Kalau mau kehantam dicairkan harus dengan orang ini kan seperti itu ya. Yang penting kita sudah megang emasnya, kemudian kita selanjutnya minta ke dia. Aduh, saya nih bingung nyairinnya gimana. Antum bisa nggak nih nyairin? Tidak masalah selama kita sudah menerima emasnya, lantas kita minta bantuan dia untuk menyairkan. Jadi yang penting kita sudah minjem dulu nih emas kita sudah kita pegang, baru kita nyuruh dia untuk menukar emas. Itu mungkin yang saya pahami dari pertanyaan ini ya, seperti itu. Dan kalau kita minjam uang, pastikan kembalikan uang. Pinjam emas, pastikan kembalikan emas. Karena kalau tidak, kita khawatirkan nanti ada riba. Sebagaimana orang yang dia minjamkan uang disyaratkan kembalikannya dengan emas. Ini berbahaya ini. Ya, ribanya sangat begitu terlihat. Nah, barakallahu fiik. Kalau dalam arisan, satu grup setiap dapat arisan dipotong untuk sedekah pesantren, tapi tanpa sepersetujuan semua grup, kecuali yang sudah lama ikut. Bagaimana untuk yang pegang uang? Nah, ya jika memang ini untuk sedekah dan disepakati bersama, alhamdulillah. Jadi penyelenggara dia ya punya pekerjaan untuk memotong itu kemudian memberikan kepada pesantren. Namun jika tidak, karena sedekah kan tadi sudah kami sampaikan, sedekah itu tidak boleh dipaksakan. Maksudnya kita maksa orang, duitnya kita ambil gitu langsung. Tidak. Karena Nabi SAW mengatakan, la yahillu limalil mri'in muslim illa ati binafsihi. Tidak halal seorang muslim mengambil harta orang lain kecuali dengan kerelaan hatinya. Jadi ya kita yakinkan yang lain, misalkan ayo setuju nggak uangnya kita jadikan untuk pesantren nih, ya kita sedekahkan. Oke, setuju, alhamdulillah kita langsung potong. Namun jika tidak boleh langsung kita potong, langsung kita berikan ke orang lain, karena ini sudah mengambil harta orang lain tanpa yang benar. Maka di sini adalah kita untuk diskusi saja baiknya bagaimana begitu ya. Dan jika memang tidak disepakati, baiknya sudahlah donasi ya, jangan terlalu besar. Apabila ikut arisan tapi pada saat kita dapat dipotong untuk uang konsumsi, apakah itu riba? Tadi ya, riba atau tidak? Tergantung. Kalau sudah jadi kebiasaan kita menjadikan konsumsi, riba? Tidak. Tapi kalau itu diwajibkan, yang keluar harus menjadikan konsumsi, dan ini bukan kebiasaan kita, riba atau tidak? Riba. Karena ini sudah berkaitan dengan kita. Yang saya tahu, kalau dapat arisan apabila keluar, nama kita harus dapat utuh, betul. Karena kalau dipotong dari uang arisan itu riba. Saya pernah dengar juga tentang arisan. Ya, ini sebagaimana tadi sudah kami sampaikan. Ya, jadi kalau sudah dipotong untuk uang konsumsi, nah ini sudah diwajibkan nih. Ya, tandanya ini sudah mengarah ke arah riba. Karena untung ya bagi mereka, walaupun semuanya masih ditarik uang konsumsi. Ya, udah mendingan dipisah aja. Ini uang arisan tok segini, uang konsumsi segitu, dipisah. Ya. Nah, Allah. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apabila potongannya diperuntukkan apabila ada anggota yang sakit atau meninggal, ini sudah kami sampaikan. Kalau memang yang dijadikan diwajibkan ada potongan, kemudian ya kita bertaruh nyawa nih, yang meninggal duluan dapat duit ini, gitu. Taruh nyawa kan jadinya. Maka ini namanya borok kan ya, berjudi dengan nyawa ini. Kita katakan tidak boleh kalau dari uang arisan. Kalau dari uang arisan. Jadi begini saja, udah kita berikan. Namun kita sebagai penyelenggara mungkin kita memberikan informasi gitu ya, edukasi. Teman-teman kalau mau sedekah buat ada teman-teman kita mungkin yang perusahaan, silakan boleh ke rekening ini. Begitu saja. Jangan langsung dipotong. Kalau dipotong nanti khawatir menjadi borok. Yaitu seorang yang berjudi dengan sakitnya, dengan nyawanya, ya, sebagaimana layaknya adalah ya asuransi, ya begitu. Sebagaimana telah disampaikan, sudahlah untuk uang sosial, namanya sosial, kan namanya sosial ya, ini diambil dari sosial pula, dari infak pula, bukan dari kewajiban yang dipotong, sehingga akhirnya ada yang untung, ada yang rugi dalam arisan tersebut. Mau tidak mau ya, karena arisan ini adalah transaksinya
Hutang piutang, tidak boleh ada orang yang mendapatkan untung, tidak boleh ada orang yang mendapatkan rugi di situ. Untuk jalan-jalan di akhir arisan untuk semua anggota. Nah, ini ya sekedar ini aja ya, artinya kita berikan informasi ya, uang ini kita tabungin ya. Karena ini kan dapat semua nih. Kalau tadi kan sakit meninggal belum dapat. Ini dapat semua. Ini tabungan ya buat kita nanti, buat kita bareng-bareng misalnya ini karena tidak ada yang untung ada yang rugi, ini semuanya dapat, dan ini adalah akadnya setelah arisan. Hanya sesaat arisan keluar di uangnya ada yang dimasukkan ke tabungan, maka Allah alam ini boleh karena tidak ada yang untung, tidak ada yang rugi di situ. Allah alam. Nah, barakallahu. Apakah boleh jika yang menang arisan menang, yang dapat kalian menang pada hari menang arisan, memberikan upah kepada pemegang arisan, boleh atau tidak? Terbagi dua tadi. Kalau pemegang arisan itu peserta, boleh atau tidak? Tidak boleh, karena ini adalah utang piutang yang belum lunas, ada hadiahnya. Kalau dia sebagai orang yang tidak ikut sebagai peserta arisan, boleh? Boleh, karena ini sebagai uang jasa, uang terima kasih kepada orang yang pinjam. Nah, gitu ya. Nah, ini ada penjelasannya. Pemegang arisan mengikuti arisan. Kalau gini boleh atau tidak? Tidak boleh. Jika ada teman yang ngajak ikut tabungan selama 10 bulan, kalau mencapai 6 juta, kita dapat bingkisan sembako gitu Ustaz. Ini paket lebaran ya. Katanya nggak riba, tapi anak anggapnya aneh. Kita nanti dapat uang kita full, tapi kita dapat sembako dari mana? Wah, ya benar. 1 juta dapat uang full, duitnya dapat lagi ya. Katanya sih itu mau di ownernya sedekah 1 juta, orangnya 200. Tapi kalau anggota tabungan nggak nyampe 1 juta, nggak dapat sembako nanti. Nah, yang semacam ini adalah yang saya ketahui ya, walaupun tidak semua, ini adalah skema Ponzi. Jadi mengajak orang dia ikut ke paket dia sebanyak-banyaknya. Jadi uangnya itu dapat dari banyaknya orang ini, dipermainkan jadi money game ini. Dan bahkan banyak yang terdengar ketika orang ini sudah percaya dengan paket ini bertahun-tahun, 4 tahun, ownernya langsung ninggalin dia dengan membawa uang mereka. Tidak sedikit cerita yang kita dengarkan seperti itu. Jadi kalau yang seperti ini, aneh-aneh seperti ini, jangan ikutin. Ya, walaupun kita secara naluriah ya ibu-ibu inginnya untung, benar kan? Sama ya bapak-bapak juga kan? Ya bahkan ya kita pun membandingkan kalau beli ini ternyata harganya segini, di sana harganya mahalan dikit, kita beli yang lebih kecil. Bahkan sakit hati kita tidak hilang seharian. Jadi kita beli barang yang lebih mahal 2.000 dari orang lain, sehari kerasa banget. Kok mahal banget ya? Tadian jangan beli ini, dibelinya di situ aja gitu ya, seharian gitu. Ya namun ya kita harus teliti, jangan menjinalur kita malah uang kita udah yang penting untung. Karena banyak orang-orang yang tertipu dengan paket lebaran ini, yang uangnya diambil orang. Ya, jadi skema Ponzi. Ini makanya kenapa harus dibahas ini, bukan berarti ini ustaz haram, ini tidak. Karena betapa banyak orang-orang yang malah tertipu dengan hal ini. Alhamdulillah yang menarik. Dan masalah ini ya, semua saya rasakan beberapa kali gitu. Pernah ada sebuah seperti ini, semacam ini. Ada usaha gitu, barangkali ada sebuah usaha di antaranya ya. Nah, kemudian anggotanya itu bertanya kepada saya hukumnya. Saya katakan tidak boleh ini. Tidak boleh. Ini kita mempermainkan uang. Manikimin nggak boleh. Kemudian pendapat saya dibenturkan oleh yang lain. Pendapat saya dibenturkan oleh yang lain, misalkan dengan DKM-nya, dengan yang lain. Akhirnya peserta itu, ya karyawan itu ikut serta. Saya udah ngomong, karena saya sebagai pembinanya, jangan ikut. Tapi mereka itu ya bersikeras ikut, karena saya jangan. Ya sudah, saya berlepas tangan. Tidak lama mereka nangis depan saya. Ustaz, bagaimana saya ini? Mau ngomong alhamdulillah takut dosa. Dibawa lari uangnya kan, ratusan juta, masya Allah. Saya sudah sampaikan jangan ikut kayak gini itu kan. Ini tandanya sayang. Ustaz itu mengatakan haram,
ini bid'ah, ini sunnah, itu sayang. Bukan berarti kita dilarang ini, dilarang itu ya karena aku tidak. Tapi sayangnya pesan kita kepada ya jamaah agar jangan sampai terkena seperti itu. Allah. Bagaimana hukumnya tukar kado di acara arisan? Aduh, ayah-ayah wae ini kasih. Makin goyang lagi ini tadi. Kita tuh menantang maut terus kayaknya ya. Arisan aja skemanya udah ruwet nih sekarang. Bikin lagi yang lain gitu, masa. Nah, aduh. Apalagi kalau tukar kado ini juga dari uang arisan misalkan, ya ini bisa karena ada untung ada yang rugi kan seperti itu. Dan kalau emang terlepas dari arisan, ya tukar kado ini pastikan sudah kami sampaikan ya, kita tidak mengharap dapat untung dapat rugi. Ini syaratnya. Tukar kado di acara keluarga, di acara perusahaan, di acara sekolahan atau yang lain, pastikan niatnya kita nggak mau dapat untung. Ya artinya adalah kita niatkan udah sedekah aja, nggak dapat nggak apa-apa gitu. Ini solusi terakhir nih, solusi satu-satunya tukaran kado. Kalau kita niatnya untuk mendapatkan untung misalkan, mudah-mudahan saya dapatnya ini, mengharapkan kita. Ini goror namanya. Ya, goror atau spekulasi untuk untungan. Kalau kita dapat kadonya bagusan, dapat untung. Kalau kadonya sedikit kita kecewa, nah ini namanya goror, tidak boleh dalam syariat. Maka jika memang diharuskan acara ini, kita sebagai keluarga kalau nggak enak, kalau nggak ikut kita nggak enakan ya sudah niatkan kita ini hanya sekedar ngasih uang, ngasih hadiah sama orang, udah kita nggak niat macam-macam. Kalau ada yang ngasih, alhamdulillah, kalau enggak ya udah. Begitu. Ini adalah solusi satu-satunya ya tentang tukar kado. Tukar kado secara asal hukumnya goror. Allah. Bolehkah kita merubah niat puasa? Oh, ini ya. Udah ada kepala kebaca. Dari puasa Syawal menjadi puasa qada Ramadan. Padahal puasanya itu sudah sampai maghrib. Nggak boleh. Ini nggak mau rugi kayaknya ya. Jadi qada Ramadan sama Syawal tidak boleh digabung. Kemudian bedanya puasa sunnah sama puasa wajib. Puasa sunnah boleh niatnya siang hari. Boleh kan? Misalkan saya Syawal sehari lagi, saya nggak sahur, tadi saya belum makan belum minum, saya niatkan sekarang puasa, boleh atau tidak? Boleh. Tapi kalau mengqada puasa, ya saya nggak niat malamnya, ya saya ada utang puasa, jam 10 baru saya niat untuk mengqada puasa Ramadan, boleh atau tidak? Tidak boleh. Puasa wajib itu kata Nabi SAW, ya malam jabil asya, siapa dia yang tidak niat puasa sebelum subuh, pada saumalahu maka puasanya tidak sah. Nah ini bedanya, sehingga tidak boleh seperti ini ya. Jadi sudah lanjutkan saja untuk puasa Syawal. Barakallahu. Dan kalau sudah kejadian, nah inilah masalah. Sebagian para ulama mengatakan kalau ada orang seperti ini diganti dengan Ramadan maka puasa keduanya tidak sah. Namun karena kita nggak paham mungkin ya sudah Allah alam ya puasa sunnahnya itu sah, tapi puasa wajibnya tidak sah. Jadi kita dapatkan puasa Syawal saja. Apa hukum menabung uang setiap bulan dan diambil ketika mendekati Lebaran? Sementara penyelenggara mengut biaya admin. Nah, boleh nggak nabung ada adminnya? Nah, jadi dalam syariat tabungan itu namanya adalah al-wadi'ah atau menabung. Nah kemudian namanya al-wadi'ah akadnya adalah tabarruk, akadnya berbuat baik, tidak ada tuh untuk ada kita berikan uang sama mereka. Namun ya bukan berarti haram, namun akadnya bukan lagi wadi'ah tapi akadnya adalah al-ijab atau sewa menyewa. Jadi ketika ada tabungan di komplek kita, di keluarga kita atau yang lainnya, tapi ada uang potongan beberapa rupiah, maka itu dalam syariat bukan lagi namanya tabungan, tapi namanya adalah sewa jasa atau al-ijar. Kita menyewa jasa orang ini untuk memegang uang kita, kemudian nanti Lebaran uang tersebut kita ambil. Ini boleh-boleh saja insyaallah ta'ala. Namun ya para umat semua, kalau mau bikin tabungan dan ada uang adminnya, maka baiknya adminnya itu real, bukan persentase. Jadi tetangga misalkan nanti uangnya kami potong sebesar 100.000 per orang begitu. Jadi tidak persentase ya.
Karena kalau persentase nanti tergantung berapa uang yang masuk ke kita kan, semakin banyak potongannya. Nah, Allah. Kalau paket lebaran itu kue kepada orangnya, pesan kue, bagaimana hukumnya? Ikutnya ya kalau paket lebaran kue kita ikutnya itu masalahnya kue, bagaimana hukumnya? Ya tadi, walaupun kita paket lebarannya kue, yang kita kasih kepada penyelenggara kue bukan. Nah, kue, ini kue yang ya nanti lebaran kita saya ambil apa? Uang yang kita berikan kan kepada mereka, kita nyicil gitu. Nah ini masuk dalam skema yang tadi sudah kami sampaikan ya. Jadi kalau memang sebagai penyelenggara maka ya tadi ya skemanya panjang. Terkait uang konsumsi, jika peserta arisan tidak hadir, apakah harus bayar uang konsumsi juga? Masalahnya adalah kan kadang-kadang kita arisan, kita nggak tahu dia hadir atau tidak ya. Ketika bulan kemarin, ya kan bulan kemarin kita keluar nih, bulan besoknya kita sudah di rumah kita, kemudian ada uang arisan, kita kan nggak paham dia hadir atau tidak. Uang dia udah diolah duluan gitu makanan kita. Ya jika seperti ini maka tidak masalah insya Allah kita. Namun kalau memang seperti ini, yang nggak hadir nggak usah bayar. Alhamdulillah lebih utama. Namun jika memang ada yang hadir bayar juga ya, karena memang diinginkan biar hadir semua. Atau nanti kesulitan nanti untuk mengaturnya tuan rumah, maka insya Allah ini tidak masalah. Allah a'lam. Dadu pada permainan ular tangga apakah boleh? Ini kita masih main ular tangga sampai sekarang? Iya, Allah a'lam. Dadu itu haditsnya jelas banget ya Nabi SAW tentang dadu itu ya, anar. Yang dimana Nabi itu dalam hadits riwayat yang banyak itu mengharapkannya. Nah sehingga dijadikan sebagai judi atau dijadikan sebagai permainan itu tidak diperbolehkan. Semacam permainan KR dengan dadu gitu ya, yang ini yang akan mendapat atau tidak diperbolehkan. Demikian pula ular tangga atau yang lainnya. Allah. Kalau arisan barang di RT dengan cara menyicil dan cicilan ya dilebihkan dari penjualan untuk keuntungan RT atau masuk kas RT. Nah seharusnya apalagi ini akarnya sosial itu sangat begitu mudah untuk disampaikan ininya apa namanya perinciannya gitu. Alhamdulillah untuk paket lebaran ini kita menghasilkan dana sekian, kita kembalikan kepada kas RT. Jika seperti ini, alhamdulillah ya ini diperbolehkan saja karena memang sudah kita melakukan ya secara apa namanya yang profesional ada laporan. Boleh kita mendapat arisan setiap anggota dipotong 100.000 tujuannya untuk jalan-jalan di akhir arisan tersebut. Ya tadi ya dijadikan semuanya dapat dan dikumpulkan dulu ke orang yang tertentu. Ya selama tidak ada untung, tidak ada rugi, maka Allah alam ini diperbolehkan. Jadi rumusnya itu aja deh. Arisan ketika semuanya untung, artinya semuanya ini tidak ada yang rugi, itu dia boleh. Tapi kalau ada yang untung satu aja atau dua atau tiga atau sebagian, ini tidak diperbolehkan. Jual beli emas secara syariat ya dan biadin, betul. Lalu bagaimana jika membeli emas dengan cara diwakilkan orang yang lain? Contoh pembeli di Surabaya transfer ke penjual untuk menitipkan uangnya ke orang lain yang menjadi wakilnya di Bogor, lalu melakukan aksi jual beli emas dengan penjual. Ini nggak boleh kayak gini teh, karena dia salah mewakilkan orang. Jadi seharusnya uang yang transfer kepada siapa? Ke orang lain, bukan kepada pedagang. Ke orang lain ditransfernya. Nah orang lain ini baru dia bertransaksi dengan penjual emas gitu. Jadi bukan ngasih transfernya ke penjual kemudian uangnya diberikan kepada orang lain, emasnya diberikan kepada orang lain. Karena khawatir di sini ada jeda. Namun kalau nggak ada jeda juga nggak apa-apa sih. Ya semacam yang umpamanya 3 orang berkumpul di situ. Ada penjual, ada wakil, kemudian ada kita yang di Surabaya. Kemudian sudah terjadi akan jual beli, kita mentransfer langsung ke penjual. Nah ini boleh kalau seperti ini. Namun jika tadi wakil kita itu tidak dalam suatu tempat oleh penjual, ini tidak diperbolehkan.
Jadi solusinya, kalau memang wakil kita tidak bersama dengan penjual, seharusnya kita mewakilkan dia dulu. Kita transfer uangnya ke dia, baru dia pergi ke penjual, kemudian membeli emas tersebut. Paham ya? Demikian. Jadi kalau memang di sini ada 3 orang sekaligus dalam satu majelis, 2 orang offline, 1 orang online, maka boleh dia langsung uangnya transfer kepada penjual langsung berikan emasnya kepada wakil kita. Ya, dan lebih utama baiknya memberikan kepada wakil kita, baru wakil kita memberikan kepada penjual. Barakallahu fiik. Semoga dipahami. Nah, jazakumullahu khairan katsiran, mungkin yang bisa sampaikan. Ikhwan ada yang nanya kan? Nah, menitipkan apa? Untuk membeli emas. Jadi ada orang mewakilkan antum untuk membeli emas. Antum mewakilkan orang atau orang lain mewakilkan antum? Diwakilkan oleh dia. Ya, saudara, antum mewakilkan saudara untuk beli emas ya. Emasnya udah dipegang. Dan uangnya belum ke penjual sama sekali. Saudara pun nggak nalangin dulu. Penjual, iya. Tapi sudah sampai ke saudara. Uangnya belum sampai ke penjual. Uangnya berarti dia menalangin uang antum dulu. Nah, berarti transfernya ke saudara. Boleh insya Allah. Jadi tandanya pada saat itu antum mewakilkan saudara, kemudian saudara karena emang uangnya belum keluar, dia akhirnya nalangin, menghutangkan uang ke antum. Kemudian dia menjadi pelaku untuk untuk wakil antumnya untuk membeli emas tadi secara kontan, kemudian didapatkan emasnya, uangnya dia berikan, kemudian lantas antum transfer uangnya, kemudian antum saudara mengirimkan ke antum emasnya, maka tidak masalah. Yang terpenting kalau di sini karena kita sudah mewakilkan, wakil ini antara penjual langsung kontan transaksinya. Walaupun kepada kitanya nggak kontan nanti, saudara kita sama kita, karena dia sebagai wakil, dia transfer ada waktu kan nggak masalah, karena antara kita dengan saudara adalah satu pihak. Nah, jadi diperbolehkan. Barakallahu fiik. Ya sudah. Nah, kerja di luar negeri di sebuah perusahaan. Ya. Jadi kita mencari tenaga kerja, mereka bayar kita yang kerja itu. Ada yang kita minta dari itu, ya kan? Misalkan dibawa sama kita masuk ke perusahaan, ada fee-nya buat kita, begitu kan? Nah, barakallahu fiik. Ya, jadi bagaimana hukumnya kita sebagai kerja di sebuah perusahaan, nah kemudian kita sebagai orda atau orang dalam ya, kemudian kita masukkan orang dan pada Allah kita di situ menetapkan ada uangnya dan lain sebagainya. Makanya tidak boleh. Ini sudah menjadi riswah atau sudah menjadi suap karena kita itu melewati jalan yang tidak resmi di perusahaan. Karena memang ini jalan yang tidak resmi sebenarnya. Walaupun diaminkan oleh orang banyak, didiamkan oleh orang banyak, tapi ini tidak resmi. Karena seharusnya di sana ada perekrutan, ada tesnya dan lain sebagainya. Nah, dengan order ini, karena kita order, kita mendapatkan keuntungan, maka itu tidak diperbolehkan. Kita sudah berkhianat dan juga kita sudah melakukan riswah, ya, melakukan riswah seperti itu.
Ya kecuali memang dalam perusahaan itu ya diperbolehkan, di antara skemanya adalah boleh untuk menunjuk orang yang profesional. Masuk silahkan boleh. Ya, yang penting ini diperbolehkan oleh perusahaan gitu, bukan ilegal. Boleh-boleh saja. Namun tetap karena ini pekerjaan perusahaan, maka tidak boleh kita untuk menarik fee dari mereka. Karena ini pekerjaan perusahaan. Karena fee itu dari orang lain, ini bagian dari puluh atau khianat, seperti itu. Nah kemudian ketika orang ini ngasih hadiah sama kita, bagaimana? Nah ini masih pekerjaan perusahaan, karena kita bagian rekrutmen yang perusahaan, maka kalau memang perusahaan membolehkan kita menerima hadiah, biasanya enggak ya, maka boleh. Namun kalau tidak, maka tidak boleh kita untuk menerima hadiah. Karena Nabi SAW mengatakan, hadiah umal, ulul atau hadiah bagi para pekerja hukumnya adalah uang rial. Demikian. Barakallahu fiikum. Ya, jazakumullahu khairan katsiran. Mungkin ini yang kami sampaikan ya pada hari ini. Ya, ini yang tadi ada tambahan. Jika orang lain sebagai wakil itu adalah saudara atau anak dari penjual, nggak apa-apa, tidak masalah. Tidak masalah selama dia bisa kita wakilkan dan dia bukan bagian dari, artinya adalah orang lain dari kita. Maksudnya memang dia wakil gitu ya. Dan ini skemanya tidak masalah, maka boleh-boleh saja. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fikum. Mungkin ini kami sampaikan pada hari ini tentang pembahasan masalah arisan. Semoga apa yang kami sampaikan pada hari ini bermanfaat untuk saya pribadi, kemudian kepada ya jamaah semua, dan menjadikan diri kita orang yang mendapatkan keberkahan dalam setiap transaksi yang kita. Barakallahu fikum. Ini mungkin yang kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Aqulu ma tasma'un. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.